Cek cek sound Hamzah cek sound. Cek, cek. Masuk, Mas. Masuk masuk. Cek video. Mulai ya. Yes, ganteng. Water yang ketok kasure iki. Ah. Oh, tapi katanya lebih lebih bening pas neng on. Ya, betul. Oleh padang lampu ning kono, Mas. Ah, tapi webcamnya podo tuh Sama-sama laptop. sama. Emang harus pakai lighting ini. Iya, Redup. iya. Flu, Mas Jon. Ya, ya. Udah mampet. Tadi aku dari Terminal Jember ragu-ragu sih, aduh ini ke on lagi apa di kos aja ya. Perasaan boleh balik nyate tapi kasih pilek ya. Nah, ini Apalagi kalau nggak nyate ya. obatnya bukan sate ternyata. Oh, Mantul. tapi kalau Mas Jono mantul pakai dua device. Nice. yang satu udah putusin. Oh, Kemarin itu kalau tampilan di HP tidak terlalu nampak pecah ah, dengan layar kecil ya. Kalau di laptop agak kelihatan kotak-kotak. Nah, Yudis, cek sound. Assalamualaikum, Mas Yudis. Nunggu Evan ini. Ah, Yudis. Ah, Yudis. Ah, Yudis, jadi nanti begitu kita siap semuanya, langsung tampilan layar tadi itu wallpaper. Satu putaran musik selesai, berarti langsung mulai. Gimana? Antum jam berapa kerja bakti bikin polisi tidur? Itu bapak-bapak banget ya. Mewakili bapak, po. Ya biasanya tuh ini tugasnya bapak-bapak ronda.
apa anaknya ikutan. Oh iya. Nanti yang ngadmit peserta biar aku sama Hamzah aja ya. Nah, antum ini fokus menata tampilan. Ini antum cukup jadi co-host atau harus jadi host? Gak apa-apa ya. Ini kok otomatis peserta bisa masuk ya? Oh iya iya iya. Jangan dulu. Jadi nanti peserta nggak tahu cek sound kita, tahu-tahu beres gitu. Nah, ini nanti nunggu Ustadz Evan masuk, terus layar tampil, musik, satu putaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita masih bisa berjumpa lagi via online, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, dalam acara Bincang Buku Muhammad Sang Guru, meneladani 40 metode pendidikan Nabi, karya Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, dan didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan Rihal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semuanya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bagaimana kabar Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat dan iman. Dan juga pada pertemuan kedua kemarin ya, kita sudah belajar bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan metode pendidikannya kepada sahabatnya gitu ya. Kemarin ada dua kisah. Yang pertama kisah dari Muawiyah yang menyahut bersinnya sahabat yang lain ketika sedang menjalankan sholat jamaah di masjid seperti itu. Kemudian yang kedua ada kisah dari kelompok Asy'ariyin ya yang tidak mau atau saat itu belum ya membagikan ilmunya kepada tetangganya seperti itu. Insya Allah di pertemuan ketiga malam hari ini kita juga akan menantikan ya ilmu atau eh, kisah-kisah yang akan diberikan melalui hadis gitu ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Evan mengenai bagaimana kita meneladani 40 metode pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah kita sudah bergabung juga ya Ustadz Evan yang insya Allah juga sudah mempersiapkan materinya untuk kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Evan malam hari ini? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya sudah siap ya Ustadz untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya ya, untuk menambahkan wawasan kita mengenai metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Ustadz Ivan. Tafadhol Ustadz. Oke. Mungkin ada sedikit kendala Ustadz. Sudah Baik. aman ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di agenda belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Ar-Rasul Al-Mu'allim atau Muhammad Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, yang semoga kita semua istiqomah dalam mempelajarinya
dan semoga dalam upaya kita mempelajari ilmu ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan. Tidak ada doa yang lebih penting saya rasa daripada kita istiqomah dalam belajar. Karena itu merupakan kewajiban dari seorang muslim. Dan hari ini upaya kita mempelajari kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim semoga bisa menjadi wasilah kita untuk beramal lebih baik lagi. Kemarin kita sudah belajar sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Hamzah sekilas tentang materi kedua. Yang pertama hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yaitu ketika beliau menyahut seseorang yang bersin di dalam sholat berjamaah. Respon dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas tindakan yang dilakukan oleh sahabat ini sangat-sangat baik, sehingga Muawiyah bin Hakam As-Sulami menyampaikan tidak ada pendidik sebelum dan sesudah beliau yang paling baik cara mendidiknya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan akhlak terbaiknya dalam melakukan pendidikan. Kemudian ada kutipan yang kita semua harap menjadi pemahaman bagi kita semua, yang juga dikutip di dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim ini, yakni seandainya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mukjizat selain dari para sahabatnya, maka itu sudah cukup untuk membuktikan kenabiannya. Ini menunjukkan betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Kemarin juga disampaikan, coba perhatikan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka sebelumnya dan bagaimana mereka sesudahnya. Merupakan peningkatan yang sangat besar dari sisi keilmuan, akhlak, dan lain sebagainya. Mereka bahkan rela berkorban demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi bacaan atau mungkin dari segi tulisan tidak memberikan mereka apapun. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang ummi tidak mengajarkan apapun kepada para sahabat tadi. Tetapi para sahabat mendapatkan banyak hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mendapati hadis keempat, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong suatu kaum untuk saling menasihati, saling mengajarkan, saling menyeru pada kebaikan, dan saling mencegah kepada keburukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seandainya ini tidak dikerjakan, ada satu kaum yang tidak mau mengajarkan kaum yang lain, ada satu kaum yang tidak mau belajar kepada kaum yang lain, maka sama saja ingin menyegerakan ukubah, ingin menyegerakan musibah kepada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Yang ini berarti para kaum tersebut diminta untuk saling belajar, baik itu mengajarkan dan juga belajar kepada kaum yang lain, saling menasehati, saling menyeru, dan saling mencegah. Kemudian ada hadis tambahan terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keburukan pertama yang nampak dari Bani Israel adalah tidak saling mencegah di antara mereka. Rasulullah menyampaikan bahwa mulanya mereka bertemu satu sama lain dalam keadaan saat satu pihak mengerjakan keharaman, kemudian
pihak yang lain mengingatkan, jangan engkau kerjakan itu tidak baik bagimu, itu adalah haram bagimu. Tetapi besoknya peringatan itu tidak kembali diucapkan, seolah-olah dinormalisasi. Itu yang kemarin kita dapatkan, guys. Dan semoga pertemuan kemarin bisa menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semua, dan kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Kita langsung masuk kepada hadis kelima, yaitu hadis yang cukup masyhur bagi kita semua. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib bagi setiap muslim. Ala itu berarti menunjukkan pembebanan, menunjukkan ditujukan kepada siapa, dan kulli itu berarti setiap. Penjelasannya juga disertakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah. Beliau menyampaikan yang pertama, kata muslim di sana itu lafadz umum. Jadi walaupun kita mengenal di Indonesia ada kaum muslimin, muslimat gitu ya, muslim atau muslimah, dan ini juga kadang digunakan sebagai bercandaan ya. Misalkan tidak boleh muslim di sekolah ini menggunakan jilbab gitu ya. Tentu saja yang dimaksudkan adalah ya muslim laki-laki. Nah, padahal kalau itu suatu domir untuk laki-laki, itu bisa digunakan untuk general, bisa digunakan untuk semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti di dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu tidak berarti hanya untuk muslim yang laki-laki saja, tetapi diterjemahkan untuk laki-laki maupun perempuan. Syekh Mustafa Az-Zarqa memberikan penekanan tambahan. Beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan ala kulli muslim, yang dimaksudkan di sini kullinya bukan untuk laki-laki, tetapi untuk statusnya sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam atau memeluk agama Islam. Maka setiap orang yang mengaku beragama Islam, setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim, wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena Islam tidak mengenal kebodohan. Islam menuntut kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus menambah diri, hingga sampai akhir hayat. Namun ketika disebutkan bahwa setiap dari kita wajib menuntut ilmu, pertanyaan berikutnya adalah, ilmu apa saja yang perlu dipelajari? Maka di sini ada kitab Mandumat Hidayatul Asqiya ila Thoriqil Auliya. Ada satu syair yang cukup sederhana namun indah maknanya. Syair ini bisa kita gunakan sebagai dasar ilmu apa saja yang perlu dipelajari. Syair ini disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau menyampaikan, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalba isqalan. Hadza salasa fardu ainun fafra'an wa amal biha tahsilu najata wa'tila. Pelajari ilmu yang mengesahkan ketaatan, mensahihkan ketaatan. Wa aqidatan, yang juga mensahihkan akidah, wa muzaki al-qalba isqalan, dan serta mensucikan hati. Hadza salasa fardu ain fa'rofan. Ketiganya ini yaitu ta'ah, akidah, dan tazkiyatul qalba atau mensucikan hati, hukumnya menjadi fardu ain. Maka ketahuilah wa'mal biha, dan
beramalah dengan ketiganya tadi. Tahsilu najata wa'tilah, maka insya Allah akan mendapatkan kesuksesan najah atau keselamatan, wa'tilah, dan kehormatan atau posisi yang tinggi. Mari kita bedah satu-satu setiap bagian. Pertama adalah tusahhihu ta'atan, yang memperbaiki atau mensahihkan ketaatan. Itu berarti ilmu yang menghantarkan seseorang untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, izin menyampaikan kembali bahwa bagian kotak di bawah ini menunjukkan ini di luar kitab. Ini sumber lain yang kami cari. Adapun apabila warna kotak di bagian bawah ini berwarna orange, berwarna biru, itu berarti berasal dari kitab Ar-Rasulullah. Syair ini dan juga penjelasannya bukan dari kitab Ar-Rasulullah. Kembali kepada tusahhihu ta'atan, berarti yang mensahihkan ketaatan itu adalah ilmu yang menghantarkan kita untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Maka secara sederhana yaitu ilmu fikih. Seperti tata cara wudhu, tata cara sholat, puasa, dan seterusnya. Apabila kita hendak melakukan ketaatan kepada Allah tapi tidak didasari ilmu-ilmu ini, maka berpotensi batal, tidak sah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wudhu mana dulu, tangan dulu, atau muka dulu, atau kaki dulu. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu yang membawa kita kepada ketaatan. Dan ini disebutkan paling pertama menurut syair ini. Walaupun berkaitan dengan urutan nanti bisa berbeda-beda ya antar ulama, tapi umumnya 3 ini yang selalu disebutkan. Dan kebanyakan ulama yang kami pelajari biasanya 3 ini yang selalu disebutkan, yaitu akidah, syariah atau fikih, dan juga akhlak. Kemudian bagian memperbaiki akidah, yang itu berarti ilmu berkaitan dengan akidah atau kepercayaan. Sehingga seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu akidah ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah-akidah yang rusak dan tidak benar seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimiyah, dan sebagainya. Bagian ini mungkin menjadi penekanan kita di hari ini, mengingat Ghazwul Fikri atau perang pemikiran cukup banyak di antara kita. Media sosial menggembur-gemburkan sesuatu yang bisa terlihat indah secara kalimat, tetapi menyesatkan ternyata jika dirunut akidahnya. Maka hal ini perlu sekali untuk dipelajari, terutama kepada anak-anak kita, generasi setelah kita. Dan terakhir, yaitu berkaitan dengan mensucikan hati atau muzakil qalba, atau biasa kita kenal dengan tazkiyatun nafs. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara tasawuf, tazkiyatun nafs, dan seterusnya. Intinya ilmu-ilmu tadi adalah menjadikan hati bersih dari berbagai macam akhlak yang buruk seperti riya, sombong, dengki, hasud, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Ilmu ini menjadi wajib bagi setiap orang, fardu ain, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, mengingat perilaku orang tidak hanya apa yang dilakukan oleh anggota badan secara lahir. Memang terlihat dalam aktivitas fisiknya, baik bekerja, tidak ada perbuatan buruk terhadap orang lain, tapi dalam hati itu juga termasuk perlu untuk dibina, perlu untuk dididik, sehingga tidak timbul penyakit-penyakit hati semacam di atas tadi, seperti riya, sombong, dengki, dan lain sebagainya. Maka perlu hati-hati baik secara dalam diri ataupun luar diri. Baik, kita memasuki hadis ke-6.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga umatnya agar waspada terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Di sini riwayat dari Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan ini juga doa. Dan doa ini bisa kita amalkan, bisa kita ucapkan setelah sholat, bisa kita hafalkan, dan kita bisa baca sewaktu-waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini bagian pertama. Jadi ada 4 hal yang Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya dari keempat hal ini. Yang pertama ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian qalbin la yakhsha atau hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai fokus, yaitu hati yang tidak pernah fokus. Ketika kita sholat diminta untuk khusyuk, sejatinya diminta untuk fokus. Fokus yang dimaksud bukan kemudian mengerahkan pikiran pada satu titik atau seperti apa, tetapi memahami tujuan dari kehidupan itu sejatinya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aktivitas kita sehari-hari, bekerja, kemudian belajar, atau bahkan berinteraksi dengan sesama teman, jual beli, menikmati makanan, dan lain sebagainya, terkadang itu melalaikan kita kepada tujuan utama kehidupan ini. Sehingga kita berdoa agar tidak lalai, agar senantiasa khusyuk. Kita berdoa agar hati kita terhindar dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini berkaitan dengan orientasi, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sholat kita itu setiap hari 5 waktu, sehingga kita mengingat ya tujuan hidup dalam sehari itu senantiasa teringat. Wa min nafsil la tashba, dan yang ketiga dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ini merupakan sifat asli dari nafsu itu, yang ada satu mahfuzat ya, atau syair yang berbunyi an-nafsu katifli in lam tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatil. Nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi toddler ya. Kalau dia minta, kemudian kita berikan, dia akan minta terus besoknya. Ya, saya juga sedang mengalami ini ya. Trouble tuh anak-anak yang sedang usia 20 bulan, 24 bulan, ya, toddler itu, misalkan ingin melihat ingin bermain kereta gitu, bermain mainan gitu. Memaksa begitu, padahal itu ya boleh-boleh saja, cuma masalahnya ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa. Nah, memaksa, marah-marah, tapi sebenarnya intaftimhu, kalau sebenarnya dibiarkan marah-marah ya, atau tantrum sebentar, dia akan reda. Dan nafsu itu seperti itu. Kalau dituruti hawa nafsu kita akan semakin meminta terus. Dan jika kita bisa mengendalikan, sebenarnya tidak ada apa-apa. Nafsu itu tidak konsekuensi, kalau nafsu tidak dituruti membuat sakit dan seterusnya, tidak ada apa-apa. Dan dari doa yang tidak pernah terijabah, dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Di sini ada 4 poin, 3 poin berasal dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim dan 1 poin tambahan. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tercela? Syekh Abdul Fattah Abu Budah menyampaikan,
yaitu ilmu yang menimbulkan bahaya bagi pemiliknya atau bagi orang lain. Sebab ilmu tersebut menjadi perantara terjadinya kejahatan dan keburukan. Seperti ilmu tipu daya, ilmu korupsi, ilmu mencuri, dan lain sebagainya. Berarti ini termasuk ilmu la yanfa. Kalau orang mengetahui birokrasi, ya, misalkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kan menyelenggarakan ACLC atau kursus anti korupsi gitu. Kalau orang belajar itu tujuannya untuk agar bisa mencari celah korupsi, nah ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi seandainya mempelajarinya dengan baik, dengan tujuan mencegah diri dan mencegah orang lain agar terhindar dari perbuatan maksiat tersebut, perbuatan korupsi tersebut, maka ilmu tersebut menjadi bermanfaat. Dan ini juga berlaku untuk semuanya. Misalkan ilmu teknologi, ya, hari ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disebarkan dengan bentuk undangan tapi bentuknya APK. Ketika diklik, dia malah mengambil alih handphone kita, kemudian rekening dan e-banking, m-banking semuanya diambil. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bahaya kepada umatnya, kepada kita semua, untuk menghindari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Dari sini kita bisa memahaminya dengan kebalikannya atau mafhumul mukhalafah. Maka kalau kita menghindari ilmu yang tidak bermanfaat, bisa diartikan juga kalau kita belajar, kalau kita sedang mencari ilmu termasuk saat ini, maka asalkan ilmu itu dapat digunakan dan dapat mencapai tujuan hidup seorang muslim, maka ilmu tersebut tidak boleh hanya menjadi angin lalu. Sudah, yang penting saya sudah belajar, sudah selesai, tidak berupaya untuk diamalkan. Ilmu yang kita pelajari harus diupayakan untuk diamalkan sehingga menjadi manfaat bagi dirinya dan bagi umat Islam. Nanti kita akan belajar di dalam kitab ini juga ada hadis berkaitan kurang lebih seperti itu. Azizun alaihi ma anittum. Ai dukhulul masyaqqah alaihim wal makruh wal adza. Dia juga merasakan beban yang kalian rasakan. Merasakan kebencian atau maksudnya dibenci yang juga kalian rasakan. Wal adza atau kesakitan, kesulitan yang juga kalian rasakan. Jadi Rasulullah SAW hadir di antara kaum muslimin pada masanya, juga merasakan apa yang mereka rasakan. Lapar ya lapar bersama, diboikot bersama. Ya, seharusnya dengan orang yang merasakan semua bersama kaumnya, tentu nasihatnya menjadi lebih relate, menjadi terhubung. Harisun alaikum, harisun alal huda, yaitu menjaga mereka agar di dalam petunjuk. Rasulullah senantiasa menjaga kaumnya agar berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dolalikum, dari kesesatan mereka, wa taubatihim wa ruju'ihim ilal haq, dan menunggu mereka kembali bertaubat atau kembali kepada yang benar, ilal haq. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, atau dengan lemah lembut, senantiasa penyantun dan penyayang. Itu berkaitan dengan ayat tadi yang merupakan tambahan dari Syabul Fatah Abu Buddha terkait dengan karakter Rasulullah dalam hidup. Kita lanjutkan hadis ke-7. Dan ini mohon maaf hadis terakhir ya malam hari ini. Hadis ke-7 dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Dan mohon maaf ini tidak kami sertakan bahasa Arabnya karena kepraktisan gitu. Kami para pemuda berumur sepantar. Nah, ini dalam bahasa Arab disebutnya, dalam hadis ini disebutnya hazawirah.
kita pemuda Hazawiroh atau berumur yang kurang lebih sama, pernah bertandang kepada Rasulullah dan menginap di rumahnya selama 20 malam. Hazawiroh ini tidak hanya seusia tetapi juga usia pasca akil balik, ya sekitar 15 sampai ya 20 tahun mungkin ya. Kemudian kami mendapatinya sebagai orang yang sangat penyayang dan santun. Para pemuda ini mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 20 malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapati beliau adalah orang yang sangat penyayang dan juga santun. Kemudian ketika beliau merasa bahwa kami telah rindu dengan keluarga kami, beliau menanyakan tentang siapa yang kami tinggalkan di rumah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beberapa pemuda tadi yang menginap di rumahnya selama 20 malam. Di rumahnya ini berarti maksudnya adalah di Masjid Nabawi ya, tidak di dalam bilik-bilik rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pemuda itu memberitahu Rasulullah siapa yang ditinggalkan. Rasulullah kemudian menyampaikan, pulanglah dan tinggallah bersama keluarga kalian. Ajari mereka dan anjurkanlah mereka berbuat kebaikan. Laksanakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Jika telah tiba waktu sholat, salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan. Dan yang paling tua di antara kalian hendaknya menjadi imam. Itu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dan hadis ini kemudian kita kenal, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dari hadis ini, Syekh Abdul Fattah Abu Gudah mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah pemuda dianjurkan mengunjungi orang alim atau orang yang berilmu untuk menimba ilmu dan mendalami pemahaman agama darinya. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengunjungi yang alim. Bukan sebaliknya ya. Walaupun sebaliknya juga sangat mungkin di hari ini, tetapi anjurannya adalah mengunjungi. Jadi bukan gurunya yang datang, tetapi kita yang mendatangi gurunya. Nah, setelah ada institusi seperti sekolah atau kampus, maka tidak juga mendatangi atau didatangi, tapi bertemu di tengah-tengah, ya, bertemu di institusi tersebut. Tapi anjurannya adalah mengunjungi orang yang berilmu atau mengunjungi orang alim. Ini juga mengingatkan kita kepada Imam Malik yang suatu ketika seorang khalifah meminta beliau untuk mengajari anaknya dan meminta Imam Malik untuk datang ke istana beliau. Imam Malik menolak, ya maksudnya khalifah meminta pelajaran private gitu ya, di mana Imam Malik datang ke istana dan mengajari anaknya. Tetapi kemudian Imam Malik menjawab satu perkataan yang kemudian kita kenal ya hari ini, yaitu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ini menjadi pesan juga bagi kita bahwa sudah banyak forum-forum keilmuan, ya bahkan online seperti ini pun sangat bisa. Tetapi semangat yang perlu kita tularkan kepada anak-anak kita, adik kita, generasi setelah kita adalah semangat untuk mencari ilmu. Ya setidaknya ada kesempatan di mana orang bisa belajar, datangi sehingga punya semangat untuk mendatangi ilmu. Kemudian yang kedua, belajar dengan memperhatikan perilaku, arahan, serta amalan yang dilakukan oleh orang berilmu dan menerima nasihatnya. Para pemuda Hazawirah tadi yang usianya antara 15 sampai 20 tahun tadi, sebenarnya tidak mendapatkan nasihat setiap hari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada materinya, materi 1, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai hari ke-20 tidak ada. Kebanyakan yang mereka perhatikan adalah perilaku, arahan, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabat yang lain, bagaimana Rasulullah sholat, dan seterusnya. Tidak banyak, dan paling banyak adalah menerima
yang paling terakhir adalah menerima nasihatnya. Dan itu ada di akhir pertemuannya, yaitu Rasulullah meminta mereka pulang dan mengajari yang lain. Keempat, kedekatan dan pergaulan dengan orang alim membantu pemahaman agama jadi lebih baik dan langsung bisa mengamalkan. Jadi ketika tidak hanya belajar, tetapi juga dekat bergaul dengan mereka yang lebih alim, maka pemahaman agama jadi lebih mudah dan langsung bisa mengamalkan. Karena kita bisa melihat contoh nyata dari situ. Bagaimana orang alim atau para ulama ini melakukan amalannya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain, kita jadi mudah untuk menirunya. Beda dengan misalkan beliau menulis buku, ulama ini menulis buku, kemudian kita baca. Ya, kita bisa paham apa yang beliau nasihatkan, tetapi mungkin lebih sulit untuk mempraktikkan daripada bertemu langsung dengan beliau dan memperhatikan bagaimana beliau berperilaku. Kemudian yang keempat, setiap pencari ilmu diharapkan untuk tidak berhenti dalam belajar, serta berupaya juga menyebarkan atau mengajari orang lain termasuk keluarga. Ketika para pemuda ini diminta pulang, bukan berarti kemudian sudah berhenti belajarnya, tidak, tetapi terus belajar sembari mengajarkan orang lain. Termasuk yang paling penting adalah keluarga, orang terdekat. Karena orang terdekat ini adalah yang sudah memiliki modal kepercayaan kepada kita. Kita dan keluarga di sekitar kita tentu percaya dengan kita dan bisa kita sedikit pengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Maka di situ bisa kita ajari bagaimana berperilaku yang baik atau ilmu-ilmu yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, ilmu tentang agama ini diambil dari sumbernya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda tadi langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belajar dari beliau. Kemudian ada satu kalimat yang menjadi poin ini, yaitu "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sehingga ilmu tentang sholat itu diambil dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah Rasulullah kepada para pemuda untuk mengajari keluarga menjadi poin pendidikan perlu dilakukan di ruang keluarga atau di dalam rumah. Jangan sampai meninggalkan anak-anak biologis, ya, sehingga mereka tidak terdidik dengan baik, misalkan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan sahabat yang tertua untuk menjadi imam sholat dengan catatan memiliki derajat keilmuan yang sama. Ini kaitannya dengan fikih sholat, yaitu siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Jika memiliki derajat keilmuan yang sama, bacaan yang relatif sama, dan juga pemahaman agama yang relatif sama, maka dipilih yang paling tua usianya. Seperti itu. Karena imam itu sebenarnya tidak sekedar memimpin sholatnya, tetapi juga memimpin perilaku sehari-hari, menjadi teladan sehari-hari. Imam itu tidak hanya memimpin sholatnya, tapi juga salah satu yang kami pahami adalah ngomong jamaah. Itu juga sangat penting. Kemudian mari perhatikan ketika 20 para pemuda ini bertemu atau berkumpul di rumah Rasulullah selama 20 hari. Ini salah satunya ingin menunjukkan saya ingin menunjukkan berkaitan dengan pentingnya pondok pesantren, di mana hari ini banyak sekali isu-isu terkait pondok pesantren, ya. Salah satunya bahkan mengatakan pondok pesantren itu warisan agama Hindu atau agama Buddha dan seterusnya. Padahal pesantren itu murni dalam Islam, dan juga tadi juga sudah disebutkan hadisnya ketika para pemuda itu menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pahami pesantren sendiri. Ini tentu saja bagian dari tambahan, bukan dari kitab Rasulullah. Pesantren berasal dari bahasa Jawa yang asal katanya adalah nyantri atau nyantrik.
Kata kerja yang artinya mendatangi atau bermalam di rumah seseorang yang memiliki ilmu untuk menimba ilmu darinya, sehingga memiliki kemampuan yang kurang lebih sama dengan orang tersebut. Nyantri istilah untuk belajar kepada dalang, empu, pandai gamelan, dan lain sebagainya. Jadi bisa ketika orang mengikuti dalang misalkan, kemudian tidur di rumahnya berhari-hari dan belajar, beliau ingin mencari ilmu, dan bagi si dalang tadi, anak ini adalah kader yang akan menggantikan dirinya di suatu saat nanti. Namun dalam Indonesia, nyantrik juga lambat laun menjadi istilah untuk belajar agama Islam. Misalkan kepada kiai dengan harapan dapat menjadi guru agama atau kiai pula. Namun nyantri tidak hanya belajar tetapi membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh guru dalam aktivitas sehari-hari, misalkan nyantri tadi ya berkaitan dengan riwayatnya atau sejarahnya. Itu tidak hanya menunggu belajar saja, tetapi juga membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh guru, di mana pada waktu itu tidak ada sistem transaksi keuangan dalam pendidikan. Maksudnya adalah santri tidak memberikan sejumlah uang kepada gurunya, guru juga tidak meminta sejumlah uang dari para murid ini, para santri ini. Hanya sekedar ya saling membantu saja, diajari, maka santri juga membantu menguruskan beberapa hal yang memang dibutuhkan oleh kiai. Zaman dulu demikian. Adapun dari berkaitan dengan pondok sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata fundukun, yaitu asrama. Nah, berkaitan dengan asrama ini, kita mengingat ya, isu terkait dengan pondok pesantren ini juga salah satu pertama kali mencuat ketika salah satu bangunan pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, roboh. Tapi memang pada zaman dahulu pesantren itu didirikan bukan oleh kiai, bukan oleh lembaga pendidikannya, tetapi oleh santri itu sendiri. Jadi situasinya seperti ini, sebagaimana yang kami pahami. Saya sendiri juga seorang santri, pernah mondok juga. Mulanya ada seorang ulama, ada seorang kiai, orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian beberapa orang berkumpul mendatangi ulama tersebut, mendatangi kiai tersebut untuk belajar. Inginnya belajar secara intensif, setiap hari ketemu, setiap hari bisa belajar. Nah, karena beliau rumahnya kecil, maka para santri yang berkumpul ini membangun asrama di sekitar rumah beliau. Pada zaman dahulu tentu ini sangat mudah ya, karena misalkan di sekitar rumahnya baru banyak kebun dan seterusnya, bisa dibangun rumah-rumahan sederhana sehingga santri bisa lebih dekat dengan kiai. Pun juga kiai misalkan membutuhkan bantuan tertentu bisa mudah menghubungi santri. Sehingga yang membangun pesantren pada zaman dahulu itu bukanlah kiai. Tidak seperti hari ini, di mana sebelum mencari santri, kiainya disediakan, gedung-gedungnya disiapkan, baru mencari santri. Padahal zaman dahulu, kiai dulu yang ada, santri-santri berdatangan, mereka datang membangun pondok. Ya, walaupun tentu perlu dipahami hari ini berkaitan dengan keamanan ya, berkaitan dengan keamanan bangunan-bangunan bertingkat, tentu saja itu juga tidak dapat dibenarkan jika tidak memenuhi standar keselamatan. Maka Imam Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, beliau memberikan definisi berkaitan dengan pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang menggunakan sistem asrama pondok, dengan kiai sebagai figur utama dan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah pondok atau asrama,
yang kedua adalah kiai, dan yang ketiga adalah masjid. Nah, berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat tadi juga ada ibarah man istada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, namun tidak bertambah baginya petunjuk, lam yasdad minallahi illa hudan, maka tidak bertambah apapun darinya kecuali jarak yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita sampai hadis ke 7 ya. Hadis ke 7. Insya Allah bisa kita lanjutkan hadis ke 8 dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Irfan atas ilmu yang sudah disampaikan ya. Begitu Bapak Ibu Ikhwanawat sekalian, tadi kita sudah mendapatkan ilmu ya dari Ustaz Irfan melalui kitab Muhammad Sang Guru, seperti itu. Dari kewajiban menuntut ilmu, kemudian dari itu ada ilmu apa saja yang perlu dipelajari dan juga apa saja ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga tadi ada sedikit adab ya, kewajiban menuntut ilmu, di mana kita sebagai penuntut ilmu kita yang mendatangi sumber ilmu gitu, bukan sumber ilmu yang mendatangi kita gitu. Seperti pepatah yang sering kita dengar juga, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu, bukan tunggulah ilmu sampai negeri Cina mendatangi kita, seperti itu gitu ya. Kemudian juga di sini kita bisa mendapatkan beberapa keteladanan ya, bahwa Nabi Muhammad ini sebagai media pendidikan itu sendiri gitu, seperti modeling learning. Kalau di sini dulu pernah dibahas oleh Albert Bandura, yaitu social learning theory. Orang belajar lebih efektif dengan mengamati dan meniru perilaku model yang dihormati. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, seperti itu ya. Kita juga istilahnya mengetahui bahwa ketika kita masih kecil gitu ya, lebih mudah untuk meniru sesuatu. Ilmu yang paling cepat kita serap adalah yang kita bisa melihatnya itu secara langsung. Dan ini juga saya tidak tahu ini apakah hadis atau ungkapan sahabat ya, yang menyebutkan bahwa Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi, seperti itu. Jadi tidak ada celah sama sekali, dan kita bisa meniru setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi, seperti itu. Kemudian ada juga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghidupkan nilai gitu ya. Di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah tidak menilai atau tidak memberikan ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Akan tetapi ilmu yang sedikit tetapi bisa di-share atau disampaikan juga ke orang lain. Satu amalan kecil dengan ilmu yang bermanfaat lebih berharga daripada 1000 teori yang tidak diamalkan. Ini juga kalau keterkaitannya dengan psikologi positif ya, ini sesuai dengan teori pro-social motivation oleh Adam Grant, bahwa manusia menemukan makna kerja tertinggi ketika ilmunya memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu Ikhwanawat sekalian, kemudian saat ini kita akan buka 3 penanya ya, untuk para hadirin yang ingin menanyakan kepada Ustadz Irfan. Yang pertama ada Mas Adi Prasetyo, dan ada Kak Iza juga ya. Mungkin dari Mas Adi Prasetyo boleh, Bapak ya, Bapak Adi Prasetyo boleh untuk menanyakan secara langsung kepada Ustadz Irfan. Silakan, Adi. Baik, Ustadz Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa berinteraksi nih Ustadz nih, paling WA-WA-an sama jenengan terkait kosan. Baik Ustadz, ini saya pernah baca ya di salah satu tulisan, kalau saya yang nulis itu Fawi Pane di Masjid Rasulullah, tentang tulisan terkait pesantren ya Ustadz ya. Jadi di tulisan itu menggambarkan bahwa Imam Malik itu mempunyai kuda yang sekitar ratusan lah nggak salah, dan itu yang ngurusi para santri-santrinya ya, dalam tanda kutip santri-santrinya gitu. Jadi santri-santrinya santri-santri Imam Malik itu tidak hanya belajar apa ya ilmu ya mungkin fatwa gitu kan, fikih dan lain-lain ya, hadis-hadis mungkin ya, tapi juga belajar kasih makan kuda gitu, beternak juga mungkin ya. Nah, hal itu juga si penulis itu membuat apa ya, terinspirasi bahwa
hal itu pun tidak hanya ini ya, belajar agama yang orang itu secara nyantri gitu. Itu tetapi juga belajar ilmu-ilmu di luar agama gitu. Misalkan kita pengen belajar contoh kalau saya sih ini ya kedokteran hewan ya. Belajar tentang parasit gitu ya. Ya kita belajar sama ahlinya gitu. Misalkan profesor di bidang parasitologi, kemudian juga nginep di situ gitu. Kemudian juga apa ya kalau nggak nginep ya sekitar itu gitu kan. Nah, si penulis juga menggambarkan juga seharusnya lah si profesor atau maksudnya kalau ini Imam Malik kemudian yang kelima umum berarti kan profesor atau dokter atau inilah dosen itu juga punya punya penginapan lah buat apa namanya si muridnya untuk belajar gitu gitu. Itu sih apa tulisan itu jadi mungkin apa ya sharing aja mungkin ya Ustadz ya. Nggak bukan pertanyaan ini Ustadz. Mungkin apa itu tulisan itu tuh jadi menggugah itu loh Ustaz. Jadi memang oh iya seperti itu ya bahwa zaman dahulu itu saking apa ya sumulnya pelajaran yang nggak hanya belajar agama saja tapi eh, bahkan mungkin di era-era ini ya era-era para cendekiawan muslim ya era-era al-Khawarizmi dan sebagainya bisa jadi seperti itu gitu ya. Gitu aja Ustaz apa namanya sharingnya saya jadi ingat tulisan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sharingnya Pak Adi, sangat bermanfaat. Oke, baik. Eh, Selanjutnya ada dari Kak Iza. Boleh untuk menyalakan mic, Kak Iza. Assalamualaikum Pak Ustadz, suara saya sudah masuk? Waalaikumsalam. Sudah masuk, silakan. Ya baik Pak Ustadz, mungkin saya cuma ada 2 pertanyaan ya Pak Ustadz. Pertama, yang terkait ilmu harus bermanfaat. Kalau ilmu itu kan memang kita diajarkan untuk bisa mengimplementasikan gitu ya Pak Ustadz, ketika kita udah punya ilmu. Taruhlah misal kita sudah berusaha nih mengimplementasikan baik itu di dunia sekolah, atau dunia pendidikan, atau dunia pekerjaan, atau mungkin di dunia sosial kita, di luar dari itu semua gitu. Tapi kalau misalnya karena ilmu itu kita jadi dimanfaatkan, itu gimana nih kira-kira Pak Ustadz? Misal kayak gini, kamu kan paham ya teori A, B, C, D, yaudah kamu aja deh yang kerjain semua gitu. Jadi akhirnya yang lain lepas tangan tuh. Padahal kita kan kalau misalnya mereka mau minta ajarin, kita juga nggak ada masalah gitu. Kita nggak akan pelit ilmu juga, kan tanggung jawab bersama gitu. Nah, tapi mereka malah lebih milih melimpahkan semuanya ke yang paling tahu gitu jatuhnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kira-kira baiknya gimana nih Pak Ustadz? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, untuk yang terkait pesantren tadi, kan dari Pak Ustadz sempat sampaikan, awalnya pesantren dibangun oleh santrinya yang ingin bermukim dekat kiainya, karena konsepnya kita yang mencari orang alim. Tapi kan pesantren-pesantren zaman sekarang yang sependek yang saya tahu, itu justru pesantren yang nyari santri gitu Pak Ustadz, bukan santri yang nyari pesantren. Jadi menurut saya sih kalau sisinya seperti itu mungkin wajar kalau dari pihak pesantrennya sudah menyediakan nih Pak Ustadz, sudah menyediakan bangunannya, fasilitasnya. Nah, tapi di sini yang saya bingung Pak Ustadz, jadi sebenarnya yang harus membangun pesantren ini siapa gitu? Karena kan alhamdulillah kedua orang tua saya juga selalu donatur rutin gitu di pesantren. Kita dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kayak, oh yaudah siapa yang harus bangun ya nggak ada masalah gitu selama kita beli donatur ya donatur aja gitu. Cuma kita nggak mempermasalahkan, oh ya ini harusnya santri ini yang bikin, oh ini harusnya kita yang bikin. Tapi dari dulu tuh saya tidak pernah mendengar masalah seperti itu gitu Pak Ustadz. Nah ini kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kak Iza atas pertanyaannya. Monggo silakan Ustaz Ivan bisa langsung respon. Baik, jazakumullah khairan. Ilmu harus bermanfaat. Beberapa ilmu, bagaimana jika malah dimanfaatkan ya khawatirnya. Apalagi di tempat kerja, misalkan suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang memang membutuhkan ilmu 3 atau 4 orang, karena 1 orang menguasai semuanya, akhirnya dilimpahkan kepada 1 orang gaji. Ini Hamzah sebagai HRD ini juga bisa memberikan pendapat ini. Kalau menurut saya pertama berkaitan dengan pengamalan ilmu dan juga pekerjaan itu 2 hal yang berbeda ya. Pengamalan ilmu harus pekerjaan dan memang pekerjaan membutuhkan ilmu, tetapi pengamalan ilmu yang kita pelajari bisa dalam banyak hal.
Misalkan kita mempelajari ilmu dari orang lain, kemudian misalkan diminta tadi mengerjakan di tempat kerja, kemudian dilimpahkan kepada kita, ya kita sampaikan kekhawatiran kita atau ketidaknyamanan kita, atau gimana kalau kita ajari, sudah kami ajari, begini loh caranya, mungkin seperti itu bisa lebih nyaman ya. Dan saya rasa ini juga berkaitan dengan tanggung jawab. Kita kan bekerja atau mendapatkan upah ya, itu dari sesuatu yang memang menjadi job desk atau pekerjaan kita. Nah, kalau di luar job desk tetapi tetap dibebankan, kecuali memang bukan pekerjaan yang bersifat apa namanya relawan ya. Kalau pekerjaan yang bersifat relawan tentu sangat malah bermanfaat ya, kita bisa memberikan berkontribusi pada banyak hal. Tetapi jika memang sifatnya transaksi upah, itu ada muamalat di sana. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang akan kita berikan, itu yang harus sama-sama dipenuhi. Kemudian pesantren ya, lantas siapa yang seharusnya mendirikan pesantren? Memang terjadi shifting kalau bisa disampaikan hari ini ya. Dulu dulu bahkan tidak ada promosi ya. Beberapa pesantren hari ini, bahkan pesantren-pesantren tua yang hari ini ada, itu tidak menggunakan promosi. Tidak ada satupun kata titipkan anak kepada kami, enggak ada. Ya, beberapa pondok pesantren itu memiliki prinsip bahwa anak itu amanah, ya, dan amanah itu kalau mencari itu berarti tambah berat amanahnya. Ya, maka barang siapa yang datang kepada guru, pada kiai ya tentu diterima dengan misalkan seleksi dan seterusnya, tetapi tidak menggunakan promosi. Ada beberapa pesantren demikian. Tapi banyak juga yang menggunakan promosi dan seterusnya. Nah, ini terjadi shifting. Sebenarnya tidak hanya di dunia pesantren, dunia pendidikan secara umum juga seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah ini adalah gejala liberalisasi pendidikan. Pendidikan menjadi bersifat transaksional, pendidikan tidak lagi berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi semacam transaksi saja. Yang terjadi kalau seperti ini adalah saling menuntut. Ya. Guru menuntut murid, kiai menuntut santri, santri menuntut ustadz, dan seterusnya ya. Karena sama-sama merasa sudah membayar, merasa sudah memberi, dan seterusnya. Maka jika seperti ini, mungkin yang perlu diperbaiki ya bersama-sama ya, berkaitan dengan pesantren. Kita bisa memilih pesantren yang memang benar-benar baik atau memang telah dirintis oleh para ulama yang memiliki pemahaman terkait dengan pendidikan yang benar. Yaitu kemudian sama-sama menyuarakan berkait hal ini. Saya rasa ini juga menjadi bagian yang penting, bahwa pendidikan itu, pendidikan pesantren ya khususnya, itu bermula dari kiainya yang kemudian mendirikan, yang santri berdatangan kepadanya. Sekarang malah bukan kiai, bukan santri yang mendirikan, tetapi lembaga. Ya, lembaga mendirikan bangunan, gedung, kiainya dicari dari mana, yang penting lulusan luar negeri, LC gitu ya, ditempatkan di situ, santrinya juga dicari. Jadi dipertemukan di situ. Nah, ini juga ada yang kejadian demikian. Wallahu alam bisawab, yang berkaitan dengan pesantren ini, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bukan ya, klarifikasi atau apa yang terjadi sesungguhnya dengan pesantren di zaman dahulu, seperti itu. Oke, untuk Pak Ustadz Irfan atas jawabannya. Sedikit menambahkan tadi ya, karena Ustadz Irfan mensummon saya juga ya untuk pertanyaan pertama tadi ya, dari sisi HRD tadi. Oke, kemudian untuk ilmu yang bermanfaat ya, Kak Aisyah tadi, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain ya. Ini kita tergantung dari di mana dulu nih kita dimanfaatkannya gitu. Sebenarnya yang dibilang Ustadz Evan tadi, misalkan kita dalam perkuliahan, misalkan atau dalam pekerjaan yang sudah ada job desk-nya masing-masing seperti itu ya, yang dimana juga itu tuntutan dan kewajiban bagi masing-masing personal, maka itu juga itu kan juga menjadi KPI ya. Kalau di perusahaan kan KPI, Key Performance Indicator gitu.
Jika dia tidak melakukan job desk-nya dengan baik, maka itu akan menjadi catatan buruk yang bisa mempengaruhi nilai. Misalkan di perkuliahan yang mempengaruhi nilainya, mungkin kita bisa melaporkan kepada dosen, misalkan terjadi kecurangan ya seperti itu, kemudian juga misalkan di pekerjaan bisa disampaikan ke HRD atau atasan. Atau di opsi yang lain, saya pernah mendapatkan training gitu ya dari coach yang menyampaikan bahwa jika kamu mengusulkan sesuatu atau kamu menguasai sesuatu, kemudian kamu dipasrahi amanah atau tanggung jawab tentang hal tersebut, jangan takut ambil aja, gitu. Karena itu akan menjadi beberapa poin plus buat kita. Gitu. Yang pertama kita mendapatkan pengalaman lebih daripada yang lain. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kita dipercaya oleh atasan yang dimana kita bisa mengemban hal tersebut, gitu ya, tugas tersebut. Dan tugas kita adalah membuktikannya, karena itu nanti akan menjadi poin plus yang bisa membuat value kita naik gitu. Misalkan di pekerjaan mungkin apakah itu ujian dari atasan untuk naik jenjang atau naik jabatan selanjutnya dan sebagainya. Seperti itu sih. Mungkin kalau gambaran secara umumnya seperti itu ya, untuk menambahkan sharing ya kepada Kak Iza seperti itu. Kemudian dari Kak Iza tadi raise hand lagi, apakah masih ada yang perlu dikonfirmasi kepada Ustaz Evan atau seperti apa? Atau sudah cukup? Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Tadi ada yang mau saya konfirmasi ke Pak Ustadz yang terkait pondok pesantren mungkin ya Pak ya. Jadi kan tadi Pak Ustadz sempat sampaikan yang tadi pondok pesantren promosi, terus sudah dibantu lembaga dan lain-lain, itu kan jadi kayak liberalisasi pendidikan gitu ya. Tapi karena ada sifat transaksional gitu di situ. Ada yang merasa sudah bayar, ada yang jadi saling tuntut-menuntut. Tapi kalau kondisinya misal seperti yang ya kita sebut, karena kan yang saya tahu ya pesantren yang tempat orang tua saya salah satunya itu jadi donatur gitu ya Pak. Di sana itu justru yang transaksional itu ya para donatur dengan si pengurusnya gitu, Pak. Jadi anak-anak itu yang kita masukkan ke pesantren itu justru anak-anak yang ya mohon maaf ngomong gitu, Pak ya, ya udah bukan menengah lagi, udah ke bawah banget gitu loh. Yang benar-benar kayak anak yatim piatu, butuh pertolongan gitu segala macam. Cuma memang saya juga lupa nanya waktu itu ngapain masih promosi kalau emang yang dicari anak-anak seperti itu gitu. Jadi memang tujuannya kan untuk membantu anak-anak yang mungkin belum bisa berkesempatan nih di sekolah umum seperti SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi lewat pesantren itu, tapi juga dengan ditambah ada ilmu agamanya lah gitu. Nah kalau seperti itu kan bukannya itu tidak transaksional dong, karena anak-anaknya pun bahkan hampir semua tidak membayar gitu, full dari donatur gitu. Jadi kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Ini langsung saja ya saya jawab. Mohon maaf, bukan maksud saya kemudian menyebut mereka yang menggunakan promosi dan lain sebagainya itu semuanya transaksional, tidak ya, atau menuduh semua pesantren yang tidak didirikan oleh santri itu eh, merupakan bentuk liberalisasi pendidikan, tidak. Maksudnya adalah ada yang atau berkemungkinan menjadi seperti ini. Seperti itu. Ada shifting di dunia pendidikan. Dan tentu banyak juga pesantren-pesantren yang meskipun melakukan promosi, mencari santri, bahkan meminta untuk dititipkan anak di dirinya, tetapi di pondoknya sama sekali tidak berniat untuk seperti itu atau melakukan bentuk transaksi pendidikan, tentu banyak sekali seperti itu. Jadi tidak berarti menyebut semua pesantren ya mesti generalization ini, jadi hanya saja kalau niatnya adalah transaksi pendidikan, tidak berniat mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak berniat mendidik generasi atau membina generasi, hanya mencari uangnya saja. Nah ini yang perlu kita kritisi bersama. Tapi kalau niatnya tadi memang sudah benar, ikhtiarnya sudah benar, membina generasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya ini sudah berarti tentu saja perbuatan-perbuatan pesantren yang sebenar-benarnya. Ya. Maksudnya yang benar itu ya yang seperti ini. Seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Oke, baik. Mungkin sedikit sharing juga, mungkin itu juga tadi ya shifting ya, yang kayak misalkan dari case-nya tadi ya, pemuda yang tinggal di rumah Rasulullah selama 20 hari gitu ya. Itu kan mereka yang mencari ilmu pada Rasulullah gitu, tetapi juga kemudian Rasulullah
ketika sudah ketika pemuda-pemuda ini sudah mendapatkan ilmu, kemudian sudah melihat ilmu yang diajar oleh Rasulullah melalui perilakunya gitu ya, kemudian kan mereka diminta untuk pulang seperti itu. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang mendatangi ilmu untuk kita mencari ilmu, ada juga yang kemudian mereka didatangi oleh ilmu gitu. Kalau dari tadi ya kisah tentang pemuda yang tinggal bersama Rasulullah gitu, mereka mencari ilmu pada Rasulullah, tapi Rasulullah juga menganjurkan mereka untuk kembali dan mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan kepada orang yang ditinggalkan di kampungnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya dari Bapak Ibu dan Ibu akhwat sekalian. Mungkin kita bisa cukupkan untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga ya, mengenai kitab Ar-Rasul Al-Muallim ya, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Evan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami akhiri dari tim Jogja Family Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.